Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu semangat dalam belajar. Kali ini kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Forum KKG Harjamukti Kota Cirebon bersama Bapak Ari Syuhada SPD dari SDN Kali Tanjung 1. Nah, Bapak di sini menggantikan salah satu guru yang berhalangan hari ini ya, yaitu Ibu Esther. Nah, Bapak akan mengajarkan materi tentang makanan sehat ya di kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, pastinya anak-anakku semua sudah tahu ya apa saja sih makanan sehat itu. Ayo sebutin yang ada di gambar itu ya. Ada buah-buahan, kemudian ada ikan, ada daging, ya, ada telur, ada susu, ada keju dan sebagainya. Oke. Nah, mari kita lanjut. Oke. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, bagi yang beragama muslim tentunya pasti sudah hafal ya doa sebelum belajar. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, alhamdulillah kita semua sudah berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik ya, kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak tidak akan ada bosan-bosannya untuk mengingatkan anak-anakku semua yang ada di rumah untuk tetap melindungi diri dan keluarga dari COVID-19 ya. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, tentu memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, jangan lupa melakukan vaksinasi COVID-19 untuk anak 12 tahun ke atas, menghindari kerumunan atau menghindari mobilitas ya. Jadi menjaga jarak tetap ya, jangan berkerumun. Yang terakhir, membatasi mobilitas ya. Itu adalah cara untuk melindungi diri dan keluarga dari virus COVID-19. Nah, baik, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang proses pencernaan pada manusia. Nah, ayo ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia. Nah, apa saja urutannya? Oke, yang pertama itu mulut ya. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua ada kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Yang keempat ada usus halus. Yang kelima usus besar. Dan yang terakhir ada anus. Nah, semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu ya. Jadi kita harus menjaga betul-betul ya proses atau pencernaan pada tubuh kita ya. Jadi jangan sampai ada yang terkena penyakit ya, karena dapat mengganggu sekali ya bagaimana pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana fungsinya? Apakah anak-anak sudah tahu fungsinya? Nah, mari kita belajar bersama-sama fungsi dari proses pencernaan pada manusia. Simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini Bu Dea akan membahas tentang fungsi alat-alat pencernaan manusia. Ayo kita simak baik-baik. Baik anak-anakku, pertama-tama kita akan melihat gambar sistem pencernaan manusia. Dari gambar ini kita bisa melihat urutannya ya. Yang pertama dari mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke lambung, lalu ke usus halus, ke usus besar, dan terakhir ke anus.
Setelah kita melihat gambar, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari masing-masingnya. Apa sih fungsi mulut? Apa sih fungsi kerongkongan? Oke, ayo kita sama-sama cari tahu. Baik anak-anakku, yang pertama adalah mulut. Apa sih fungsi dari mulut? Ya, coba kita lihat. Mulut memiliki fungsi untuk mengunyah makanan yang masih terlalu besar, sehingga akan sulit untuk dicerna oleh tubuh. Mulut berfungsi untuk merubah makanan menjadi partikel yang kecil. Mulut juga memecahkan makanan dibantu oleh gigi dan juga cairan enzim berupa air liur. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan apa sih fungsinya? Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik atau gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit dalam lambung. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah lambung. Apa sih fungsi lambung? Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Yang keempat adalah usus halus. Apa fungsi dari usus halus? Fungsi usus halus adalah sebagai tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun, pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Dan yang terakhir, yang kelima adalah usus besar. Apa fungsi dari usus besar? Organ usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat untuk dicerna oleh lambung. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Sisa makanan yang tidak berguna akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses atau tinja. Baik anak-anakku, terima kasih sudah belajar dengan budaya hari ini. Sampai jumpa. Nah, tadi kita sudah melihat ya, sudah menyimak video fungsi pencernaan pada manusia. Nah, harusnya anak-anak sekarang sudah tahu ya, apa saja fungsi-fungsi pencernaan pada manusia. Ya, itulah ya fungsi dalam tubuh kita, sangat-sangat penting ya, khususnya untuk proses pencernaan pada tubuh kita ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menyimak cara menentukan iklan dalam media cetak. Nah, untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Nah, sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, kalian semua pasti sudah tahu ya iklan-iklan yang sering kita lihat ya, iklan media cetak khususnya. Nah, biasanya kita sering ya mendapatkan brosur, selembaran pamflet, atau apalagi ya poster dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk iklan media cetak. Nah, selanjutnya nih, ada contoh gambar iklan di samping menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli. Ya, kita bisa lihat iklannya. Iklan susu sehat, susu murni tanpa pengawet. Nah, ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Nah, itu adalah salah satu contoh iklan yang menerangkan barang berupa susu sehat ya, untuk dijual atau agar anak-anak atau siapapun bisa membeli susu sehat tersebut. Nah, kalimat dalam iklan singkat tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat pembaca. Nah, yang mana sih slogan itu? Ya, tadi ya, susu sehat, susu murni tanpa pengawet. Nah, itu adalah salah satu slogannya. Nah, barang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik ya, harus menarik supaya yang melihat atau yang membaca bisa tertarik untuk membelinya. Contohnya, ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Nah, itu adalah kalimat yang sangat menarik.
Jadi iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Nah, jadi itulah iklan yang efektif. Kemudian kita kita belajar lagi tentang menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis. Apa sih alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsinya sebagai pembentuk ritme. Nah, alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan, misalkan marakas, gendang, dan triangle. Nah, kemudian di samping ada contoh ya, seorang anak bermain alat musik ritmis sederhana yaitu gendang. Nah, biasanya kalau yang kita tahu, gendang itu sering digunakan oleh orang untuk mengiringi musik atau lagu apa ya? Pasti anak-anak sudah tahu nih. Ya, biasanya yang sering kita dengar ya, yang sering kita lihat, gendang itu biasa dimainkan untuk lagu-lagu berjenis dangdut ya. Pasti ada anak-anak semua udah pada tahu lagu dangdut seperti apa ya. Nggak perlu bapak nyanyikan sekarang, tapi anak-anak nyanyi sendiri aja di rumah masing-masing ya. Atau barangkali anak-anak juga ada yang bisa memainkan gendang. Wah, itu berarti anak-anak sudah bisa ya menggunakan atau memainkan alat musik ritmis. Nah, kita lanjut di pembelajaran 6. Nah, bagaimana membuat iklan media cetak? Nah, berikut caranya ya. Cara yang baik dan efektif adalah iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas ya. Iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Kemudian iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen ya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. Yang pertama, buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Buatlah gambar yang sangat menarik dan kreatif. Yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Yang keempat, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Nah, itu adalah cara membuat iklan ya yang baik dan efektif. Nah, kalian bisa mencoba di rumah untuk membuat iklan ya. Bisa iklan tentang promosi jualan ya. Misalkan anak-anak semua memiliki orang tua yang mungkin berdagang ya, atau memiliki kakak yang juga jualan kayak gitu. Anak-anak semua bisa mencoba ya membuat iklannya. Contohnya misalkan ada orang tua yang jualan buah ya, misalkan jualan buah. Nah, anak-anak bisa menggambar iklan media cetak dengan gambar buah yang menarik, kemudian diberikan kalimat-kalimat yang singkat dan jelas serta menarik ya. Misalkan buah segar, buah sehat, dapat meningkatkan imun tubuh dan dapat mencerdaskan otak. Nah, seperti itu contohnya ya. Ayo segera beli karena pembelian pada hari ini dapat bonus ya. Dapat bonus diskon berapa persen, misalkan 10% dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi menarik ya. Orang-orang pasti akan tertarik atau ingin mencari tahu dan mungkin akan membelinya. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat kerjasama dalam keragaman. Nah, ini adalah contoh gambar anak-anak sedang bekerja sama di dalam sebuah kelas. Kemudian salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Nah, anak-anak semua kalau di sekolah pasti sudah mengenal apa itu kerja kelompok. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasama. Nah, perhatikan beberapa manfaat kerja kelompok berikut. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Pastinya ya, anak-anak semua memiliki budaya yang berbeda mungkin ya. Ada mungkin dari suku Jawa, suku Sunda. Kemudian ketika kerja kelompok, kalian akan dipersatukan ya, meskipun dalam budaya yang beragam. Kemudian yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Iya, betul ya.
karena kalian bekerja bersama-sama, maka pastinya semua pekerjaan akan lebih cepat selesai dan lebih ringan dibandingkan kalian bekerja sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Jadi ketika kalian tidak mengerti, tidak paham ya, ketika kalian kerja kelompok, kalian bisa bertanya ke teman kalian. Siapa tahu teman kalian juga bisa dan lebih bisa daripada kalian itu sendiri. Nah, itu fungsinya, yaitu bertukar pikiran. Nah, itulah ya manfaat kerja kelompok atau manfaat kerjasama. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis alat musik daerah. Nah, alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh alat musik daerah, ya, angklung yang pertama itu dari Jawa Barat, sasando dari NTT atau Nusa Tenggara Timur, kolintang dari Sulawesi Utara. Nah, alat musik daerah memiliki ciri khas dan keunikan dari bentuk dan suara yang dihasilkan alat musik tersebut. Nah, sekian ya pembelajaran dari Bapak Aris Syuhada, yang dimana Bapak menggantikan Ibu Esther dari SDN Kuranji yang sedang berhalangan hadir. Nah, Bapak ambil materi ini dari Bu Pena ya, dari Bu Pena ini sudah sangat baik. Nah, semoga anak-anakku semua yang ada di rumah bisa memahami apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, tetap jaga protokol kesehatan kalian supaya terhindar dari COVID-19 dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.